Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang studi kasus teori antrian. Baik, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Septian Dwi Chandra dengan NIM 2010651008. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Rizky 2010651009 dan Muhammad Syafin Maulidi 2010651042. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Baik, untuk studi kasus yang pertama, ada studi kasus di suatu tempat pencucian mobil, banyaknya kedatangan mobil yang hendak mencuci mobil. Setiap jamnya adalah 2 mobil. Setiap jamnya tingkat pelayanan yang bisa dilakukan adalah 3 mobil. Berapakah rata-rata jumlah mobil berada dalam antrian? Dan rata-rata waktu setiap mobil berada dalam antrian. Penyelesaian. Diketahui tingkat kedatangan adalah 2 mobil per jam, yang disimbolkan dengan lambda sama dengan 2. Kemudian tingkat pelayanan adalah 3 mobil per jam, yang disimbolkan dengan mu sama dengan 3. Kemudian ditanya rata-rata jumlah mobil berada dalam antrian, yang disebutkan dengan LQ. Kemudian rata-rata waktu setiap mobil berada dalam antrian, yang disebutkan dengan WQ. Kemudian penyelesaiannya adalah LQ besar Q sama dengan lambda pangkat 2 per mu dikurangi 2. Mu dikurangi lambda sama dengan 2 pangkat 2, 3 dalam kurung 3 dikurangi 2 sama dengan 4, 3 dikali 1 sama dengan 1,33. Jadi rata-rata jumlah mobil dalam antrian adalah 1,33 mobil atau 1 sampai 2 mobil. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu WQ, W besar Q sama dengan lambda pangkat 2 per mu dalam kurung mu dikurangi lambda sama dengan 2/3 jam. Jadi rata-rata waktu setiap mobil berada dalam antrian adalah 2/3 jam atau 40 menit. Studi kasus 2. Pada suatu fasilitas, langganan datang dengan mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata 2 orang per jam. Berapakah probabilitas bahwa pada fasilitas itu akan ada paling sedikit seorang langganan dalam periode 1 jam? Penyelesaian. Persoalan ini merupakan distribusi kedatangan atau model kelahiran murni. Diketahui lambda sama dengan 2 per jam, T sama dengan 1 jam. Ditanya PN lebih dari 1 dalam kurung 1. Jawaban PN lebih dari 1 dalam kurung 1 sama dengan 1 min PO dalam kurung T untuk suatu T. PO dalam kurung T sama dengan E min lambda T. PO 1 sama dengan E dikurangi 2.1 sama dengan E min 2 sama dengan 0,135. PN lebih dari 1 dalam kurung 1 sama dengan 1 min PO dalam kurung 1 sama dengan 1 min 0,135 sama dengan 0,865. Maka probabilitas bahwa paling sedikit ada seorang langganan dalam waktu 1 jam adalah 0,865. Baik, studi kasus yang ketiga yaitu soal antrian. Sebuah toko memiliki pola kedatangan sebagai berikut. Orang ke-1 jam 10.01, orang kedua jam 10.05, orang ketiga jam 10.08, orang keempat jam 10.15, orang kelima jam 10.20, orang keenam jam 10.21, orang ketujuh jam 10.22, orang ke-8 jam 10.23, orang ke-9 jam 10.24, orang ke-10 jam 10.25. Waktu buka toko dari pukul 10 sampai dengan 11. Setiap pelanggan akan dilayani selama 4 menit. Carilah yang pertama, faktor utilisasi atau beta. 2. Tabel lama menunggu. 3. Panjang antrian rata-rata atau PA. Yang keempat, kesimpulan. Oke, jawab. Yang pertama, tabel pola pelayanan atau utilitas. Jam 10.01 sampai jam 10.05 yang
yang dilayani orang pertama. Jam 10.05 sampai dengan jam 10.09 yang dilayani orang kedua. Jam 10.09 sampai jam 10.13 yang dilayani orang ketiga. Jam 10.15 sampai dengan jam 10.19 yang dilayani orang keempat. Jam 10.20 sampai dengan jam 10.24 orang kelima. Jam 10.24 sampai dengan jam 10.28 yang dilayani orang ke-6. Jam 10.28 sampai dengan jam 10.32 orang ke-7. Jam 10.32 sampai dengan jam 10.36 orang ke-8. Jam 10.36 sampai dengan jam 10.40 orang ke-9. Dan jam 10.40 sampai 10.44 orang ke-10. Waktu nganggur sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 16 sama dengan 20 menit. Waktu kerja sama dengan 60 dikurangi 20 sama dengan 40 menit. Beta atau utilitas sama dengan waktu kerja dibagi waktu buka toko, yaitu sama dengan 40 dibagi 60 sama dengan 0,67 atau 67%. Kemudian tabel lama menunggu. Pelanggan pertama lama menunggu 0 detik. Kemudian pelanggan kedua 0 juga, pelanggan ketiga 1 detik, pelanggan keempat 0, pelanggan kelima 0, pelanggan ke-6 3 detik, pelanggan ke-7 6 detik, pelanggan ke-8 9 detik, pelanggan ke-9 12 detik, dan pelanggan ke-10 15 detik. Tabel panjang antrian. Panjang antrian untuk yang 0 waktunya 20 menit, yang 1 20 menit, yang kedua 6 menit, yang ketiga 5 menit, yang keempat 6 menit, yang kelima 3 menit. Jadi, panjang antrian rata-rata atau PA sama dengan sigma panjang antrian dibagi sigma waktu, sama dengan 0 kali 20 ditambah 1 kali 20 ditambah 2 kali 6 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali 6 ditambah 5 kali 3 per 60. Jadi total 86 dibagi 60 sama dengan 1,43 menit. Kesimpulan, faktor utilisasi atau beta sama dengan 67% atau 0,67 kurang dari 1, artinya kasir masih mampu melayani pelanggan dengan panjang antrian rata-rata adalah 1,43 menit. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan tentang soal studi kasus teori antrian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.